dari kesan yang sebentar itu, saya mendapatkan kesan memang ya beliau itu sederhana. Ya. Seperti misalnya beliau tidak tinggal di kalau di sini kayak istana negara gitu ya. Saya dengarkan akan bertemu juga dengan tidak hanya orang Katolik tapi juga dari agama lain untuk mendorong atau semakin memperkokoh kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Jadi kunjungan beliau, saya kira ini bukan kunjungan untuk umat Katolik saja, tapi untuk semuanya, untuk Republik lah gitu. Karena ini kan kunjungan membawa pesan perdamaian tentu saja. Betul. Pertama, Vatikan adalah salah satu negara yang pertama kali ya mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini banyak yang tidak tahu soal ini. Sejarah anak-anak Gen Z dan lain sebagainya, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak, tapi ini kita kembali mengulang sejarah itu. Tapi untuk relawan kami siap, karena bayangkan kalau di GBK 100.000 umat misa begitu, berarti kan berapa ribu pastor yang diperlukan. Lalu kalau di Katolik kan ada yang mendampingi, membawa lilin, lalu menjaga. Yang dilibatkan dalam relawan itu kan pasti ribuan orang. Nah, kita siap untuk berkontribusi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, ada satu kunjungan yang luar biasa. Pemimpin kepala negara sekaligus pemimpin agama Katolik, yaitu Paus Fransiskus yang akan berkunjung ke Republik ini pada 3-6 September 2024 mendatang. Tentu ini sebuah peristiwa bersejarah karena Paus berkunjung ke Republik ini 35 tahun yang lalu. Dan untuk ngobrolin soal siapa sih Paus ini dan bagaimana nanti kunjungan ke Indonesia, saya telah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa yang telah meluangkan waktu untuk datang ke studio Tribun Network di Jakarta. Yang pertama adalah Bapak Laurentius Ambrih Jinangkung. Beliau adalah mantan atau pernah bertugas lah, jangan mantan nggak enak. Ya, pernah bertugas menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Vatikan. Dan narasumber kami yang kedua adalah Stefanus Saad Gusma. Beliau adalah Ketua Umum Pemuda Katolik Republik Indonesia. Dan saya akan menyapa dua narasumber kita. Halo Pak. Selamat sore. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Mas Feby. Saya ingin ke Pak Ambrih dulu ini, Pak Ambrih. Sebagai orang yang pernah bertugas mewakili Republik ini di Vatikan, ya, apa kesan yang Bapak punya terhadap kita punya Paus Fransiskus ini? Terima kasih, Pak Feby. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Kesan terhadap Paus, beliau adalah, kalau kami kan sebagai diplomat tugasnya antar mewakili pemerintah negara ya. Karena beliau ini unik. Pertama sebagai kepala pemerintah, kepala negara, dan kedua sebagai pemimpin agama Katolik. Yang lebih menonjol, saya kira sebagai pemimpin agama Katolik. Nah, kesan saya tentunya beliau adalah Paus yang luar biasa karena banyak hal yang beliau berbuat, terutama reformasi yang beliau lakukan. Ada banyak sebenarnya gitu. Itu ya. Yang jelas ya luar biasa. Dan ada kesan, ini benar nggak, nanti Pak Ambrih bisa jelaskan, orangnya sederhana, ya, humble, sederhana, down to earth gitulah, orang yang suka nyapa-nyapa lah gitu ya. Kalau di Republik ini kayak Pak Jokowi lah kira-kira gitu. Benar nggak sih Pak? Waktu saya di sana kebetulan tahun 2020 sampai 2022 itu masih masa-masa COVID ya. Tidak banyak kegiatan, tidak banyak interaksi, tapi dari kesan yang sebentar itu saya mendapatkan kesan memang ya beliau itu sederhana. Seperti misalnya beliau
tidak tinggal di kalau di sini kayak Istana Negara gitu ya. Tapi tinggalnya di Santa Marta. Santa Marta itu kayak hotel yang memang untuk banyak orang di situ gitu. Tidak mau sendiri, tapi bersama dengan orang-orang yang lain. Kalau pergi kemana-mana misalnya pengawalan juga nggak begitu banyak. Bahkan mobilnya pun mobil biasa, mobil kecil ya? gitu. Mobil kecil yang bukan layaknya sebuah pemimpin mewah gitu ya. Jadi kalau di jalan ketemu beliau naik mobil nggak akan nyangka itu mobilnya Paus. Iya. Jadi emang beliau sederhana. Iya. Pak Amri, ketika pasti sebagai duta besar pasti pernah bertemu secara fisik, minimal ketika menyerahkan surat-surat kepada beliau gitu ya. Apakah dalam konteks itu beliau tuh menurut apa yang ditangkap oleh Pak Amri mengenal nggak sih Indonesia? Saya kira mengenal. Mengenal ya. Dia mengenal Indonesia, meskipun tidak dalam ya. Ya, tidak dalam. Dan pejabat Vatikan, orang keduanya apalagi itu namanya Kardinal Parolin, Secretary of State, itu orang kedua, kayak Perdana Menterinya gitu lah. Itu juga mengenal Indonesia, bahkan beliau tahu apa itu Pancasila dan sebagainya. Jadi kenal ya, tetapi Paus mungkin mengenal tapi secara umum ya. Indonesia ya. Pak Amri, sepengetahuan Pak Amri ini, sebenarnya apakah ada semacam jadwal gitu ya, gitu ya, bahwa Paus ini setiap Paus itu akan meluangkan waktu untuk berkunjung ke Republik Indonesia yang dikenal sebagai negara yang jumlah muslimnya itu paling banyak gitu ya. Dan kemudian banyak juga diaspora Indonesia yang bekerja untuk kepausan di Vatikan gitu. Apakah sepengetahuan Pak Amri? Pengetahuan saya ini kan karena sebagai kepala negara misalnya, itu kunjungan ke negara lain, state visit atau official visit dan sebagainya, itu biasanya kan tergantung kebutuhan, tergantung kepentingan. Jadi mungkin tidak ada jadwal khusus secara reguler ke Indonesia harus sekian tahun sekali gitu. Seperti di sini kan Presiden Jokowi misalnya tidak ada agenda yang misalnya setiap sekian tahun sekali harus ke negara tertentu kan enggak. Jadi sekali lagi tergantung kebutuhan, tergantung kepentingan, kepentingan sana dan juga kepentingan sini di Indonesia gitu. Dalam konteks bilateral. Pak Amri, ini sebelum nanti ke Pak Ketum ini, Pak Ketum. Pak Amri, menurut Pak Amri apa sih sebenarnya pengaruh atau apa ya, manfaat lah gitu buat kunjungan Paus ke sebuah negara, konteksnya Indonesia tentu saja, karena dalam rangkaian kunjungan selain Indonesia juga berkunjung ke Timor Leste, ke Papua Nugini, lalu ke Singapura, betul ya Pak? Nah, menurut pengalaman dan pengetahuan Pak Amri, apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari kunjungan resmi dari seorang Paus, pemimpin gereja Katolik sekaligus kepala negara Vatikan? Saya kira manfaatnya untuk Indonesia besar. Manfaatnya besar. Terutama Paus Fransiskus ini kan salah satu kita kenal dokumen Abu Dhabi ya. Dokumen Abu Dhabi ya, betul. Itu kan satu dokumen yang memang berbicara atau bercerita mengenai toleransi, hubungan beragama dan sebagainya. Jadi dan Indonesia kita punya Pancasila, kita punya berbagai macam agama, kita punya interfaith dan sebagainya. Jadi mungkin salah satu manfaat yang nyata dari kunjungan itu, karena saya dengar, karena saya sekarang sudah tidak menangani isu Vatikan lagi, saya dengarkan akan bertemu juga dengan tidak hanya orang Katolik tapi juga dari agama lain. Untuk mendorong atau semakin memperkokoh kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Jadi kunjungan beliau, saya kira ini bukan kunjungan untuk umat Katolik saja, tapi untuk semuanya, untuk Republik lah gitu. Karena ini kan kunjungan membawa pesan perdamaian tentu saja. Betul. Itu yang paling utama tentu ya. Saya kira itu yang mungkin secara nyata bisa dialami atau share ke semua orang gitu. Gitu. Saya geser dulu ke Pak Ketum ini, Pak Gusma ini, Mas Gusma ini, Mas. Ya Mas Abi. Apa yang Mas bisa tangkap nih sebagai Ketum Pemuda Katolik
terkait dengan sosok Paus yang tadi seperti saya Pak Amrih tadi unik ya, di banyak publikasi yang unik ya, yang kadang-kadang konon keluar dari protokoler lah, dari jadwal resmi gitu ya, ya kan? Dan tentu ini Bang Gusma atau Mas Gusma bisa lah memberikan satu pandangan pada kita semua mengenai sosok Paus yang Anda kenali. Baik, Mas Feby, terima kasih Pak Amrih. Sebenarnya terima kasih Tribun Network memulai ya, saya rasa memulai supaya amplifikasi isu atau rencana kedatangan Bapak Paus ini menjadi gaung di Indonesia ya. Dan ini juga membantu panitia tentunya supaya ini menjadi sebuah pemberitaan, orang semakin mencari apa sih sebenarnya pemikiran-pemikiran Paus Fransiskus selama ini kan begitu. Yang saya tangkap pertama tentu sebuah kebanggaan dan kegembiraan bahwa setelah 35 tahun ya. 35 tahun Bang. Terakhir 89 ya, tahun 89 bahwa Paus berkenan untuk mengunjungi Indonesia. Yang kita tangkap tentu kan kalau tadi bicara tentang sosok kepemimpinan Bapak Paus sebagai pemimpin umat ya. Ini kan mengulang sebenarnya sebuah pembelajaran sejarah yang saya tangkap khususnya untuk para pemuda lah ya. Pertama, Vatikan adalah salah satu negara yang pertama kali ya mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini banyak yang tidak tahu soal ini. Sejarah anak-anak Gen Z dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak, tapi ini kita kembali mengulang sejarah itu. Yang kedua tentu pesan-pesan perdamaian beliau yang disampaikan, kemanusiaan. Beberapa ensiklik misalkan ya, soal Fratelli Tutti ya, kemudian soal Laudato Si ini juga relevan juga dengan isu-isu misalkan soal sekarang ya, isu pertambangan dan lain sebagainya. Ini kan relevan. Kemudian yang ketiga tentu yang saya tangkap, ini kan pasca Pilpres dan pemilu. Ya, suasana juga masih ya anget-anget kumpul lah kira-kira. Seperti itu tentu kedatangan Paus mau tidak mau, saya pernah menyampaikan ini di beberapa waktu konferensi pers dengan teman-teman pemuda lintas agama, saya meminta supaya suasananya harus dijaga. Apapun ini pemimpin umat Katolik, pemimpin dunia, sedikit pemberitaan itu kan menjadi berita nasional. Ya, saya tangkap itu, tetapi rasa bangga tinggal kita bersama-sama bagaimana ya mendoakan supaya beliau tetap sehat. Pas sampai di sini juga keamanan dan lain sebagainya, karena saya dengar kalau tidak salah ada 7 atau 8 agenda yang akan beliau hadiri di Jakarta. Lalu yang dinantikan para umat salah satunya adalah misa di Gelora Bung Karno ya. Rencananya begitu. Bayangkan Jakarta sendiri saja umat Katolik hampir 600.000. Tidak mungkin semua akan hadir. Nah, ini kan inilah yang kemudian perlu peran serta kita semua untuk menggaungkan kedatangan Bapak Paus supaya semua juga akan mengerti segala keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga jangan saya malah nanti membuat suasana tidak baik ya. Karena apapun kita harus meninggalkan kesan yang baik bagi mata dunia juga gitu, kira-kira itu. Ngomong-ngomong, pemuda Katolik terlibat ya? Di kepanitiaan kami tidak, tetapi beberapa waktu yang lalu ada pembicaraan kami dengan KWI, dan kami mengusulkan supaya di 37 kuskupan di seluruh Indonesia ini membuat satu kegiatan yang kontinu dan seragam dengan tema kehadiran beliau, kedatangan beliau, sehingga ini menjadi salah satu keuntungan kita adalah ya pesan-pesan kemanusiaan, perdamaian, toleransi itu bisa menyebar gitu. Nah, kami sendiri di Pemuda Lintas Agama sudah mengagendakan satu, dan teman-teman puji Tuhannya teman-teman Pemuda Lintas Agama ini juga melihat sosok Paus bukan sekedar pemimpin umat Katolik, tapi memang pemimpin dengan pemikiran yang universal yang bisa diterima oleh lintas iman. Nah, ini mereka juga dan kita akan membuat sebuah kegiatan yang roadshow gitu dan di berbagai macam daerah dengan teman-teman lintas iman kayak itu. Itu ya, jadi yang kalau di kepanitiaan kemarin saya tidak tahu apakah karena kan masih konfidensial ya. Kita juga tidak tahu detail, bahkan teman-teman media pun kan juga sangat susah mengulik apa yang kira-kira Paus ini mau ngapain saja kan gitu. Tapi untuk relawan kami siap, karena bayangkan kalau di GBK 100.000 umat misa begitu, berarti kan
berapa ribu pastor yang diperlukan, lalu kalau di Katolik kan ada yang mendampingi, membawa lilin, lalu menjaga, ya dilibatkan dalam relawan itu kan pasti ribuan orang. Nah, kita siap untuk berkontribusi di situ. Menjadi support ya. Ya. Bang ya. Jadi pemuda Katolik siap untuk menjadi support supaya acara ini sukses, lancar. Sukses, ya. Bang, ngomong-ngomong Bang, Mas, gak enak Bang, Mas aja dah, ya kan? Pernahkah bersentuhan secara fisik dengan Paus Fransiskus? Oh, belum. Belum ya? Belum. Ini berandai-andai, gitu ya. Andai Mas Gusma diberi kesempatan bertemu secara fisik kepada Paus, kira-kira yang mau disampaikan apa? Pertama cium tangan. Yang kedua minta berkah. Kepentingan pribadi dulu ini. Yang ketiga, ini teman-teman pemuda lintas iman juga sempat menyampaikan, gimana kalau kita bisa menyampaikan satu pesan, ada semacam prasasti pemuda untuk perdamaian, lalu beliau tanda tangan. Oh gitu. Ini dalam gambaran kita, tapi saya belum menyampaikan juga ke Pak Yunan sebagai ketua panitia atau ke KWI, ke Pak Kardinal atau Pak Uskup. Ya. Tapi kemarin teman-teman punya harapan itu. Jadi, kalau bisa mampir ke Sekretariat Pemuda Katolik begitu ya kan, tanda tangan prasasti pemuda lintas iman, nih namanya juga ditanyakan keinginan. Iya ya kan. Tapi boleh juga, siapa tahu kemudian didengarkan Paus itu. Ya sudah kita dengan 90 juta follower subscriber ini bisa. Ya kan gitu kan. Oh, berarti perlu mampir ini di Sekretariat Pemuda Katolik gitu kan. Kan seringkali nyimpang-nyimpang gitu kan, bahwa siapa tahu mau kan dia kan. Siapa tahu. Amin Mas. Untuk menandatangani sesuatu gitu ya. Oke, saya kembali ke Pak Amrih. Pak Amrih, sepengetahuan Pak Amrih, ketika seorang kepala negara, terutama Paus yang Pak Amrih pernah bertugas di sana, akan berkunjung ke sebuah tempat, gitu ya. Biasanya berapa lama Pak itu disiapin? Biasanya setahun kah? Bulanan saya kira. Bulanan ya. Karena biasanya, tapi gini, pengumuman resmi kunjungan itu biasanya beberapa bulan sebelumnya, 2, 3, mungkin 4 bulan sebelumnya. Itu yang resmi yang keluar di media, dipublish oleh secara resmi. Tapi yang tidak resmi kan kita nggak tahu. Jadi kalau ditanyakan persiapannya berapa lama, nggak susah ya. Yang kita tahu dari pengumuman resminya. Untuk disampaikan itu beberapa bulan sebelumnya. Tapi yang sebelumnya mungkin dengar-dengar aja, oh ada rencana ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi ya dengar-dengar nggak resmi. Biasanya hitungannya bisa bulan, tapi bisa juga tahun sih, kita nggak tahu persisnya. Kalau yang berkunjung itu murni seorang kepala negara atau seorang kepala pemerintahan, murni urusan government, betul ya Pak? Ya, kalau biasa misalkan Malaysia kayak Australia kan, handlingnya kan government ya. Kalau menurut pengetahuan Pak Amrih, ini kan kebetulan ini sosoknya unik, bukan hanya sebagai kepala negara, tapi juga pemimpin agama gitu ya. Ini biasanya bagaimana Pak? Anunya tuh ngaturnya yang Pak Amrih tahu itu biasanya gimana? Kalau di Republik ini misalkan. Untuk kunjungan ini? Di Republik Paus ini biasanya karena kalau kepala negara, kepala pemerintah negara lain ya biasa lah. Official government gitu ya. Nah, kalau ini apakah sepengetahuan Pak Amrih sebagai seorang diplomat sekaligus orang yang pernah bertugas di Vatikan gitu, ada protokoler khusus nggak? Misalkan dengan karena dia pemimpin agama, mesti ada perlakuan tersendiri gitu kan? Terus terang saya nggak tahu. Ya. Karena mungkin lebih tepat ditanyakan ke panitia seperti itu. Tapi saya kira ada protokol baku kunjungan, karena setiap kunjungan itu kan beda-beda. Ada kunjungan kenegaraan, ada kunjungan resmi, state visit, state official visit. Kunjungan kerja dan sebagainya, tingkatnya beda-beda, penerimaannya beda-beda. Ini sudah ada norma bakunya, penerimaan secara protokoler. Gitu. Jadi dasarnya itu, yang baku itu, saya kira akan sama dengan perlakuan dengan kunjungan kepala negara atau kepala lain akan sama. Nah, yang mungkin yang menjadi lebih khusus karena ini pemimpin agama, dan dalam konteks pemimpin agama ini katanya sudah dibentuk panitia, saya nggak tahu ya. Yang khusus menangani kunjungan dalam konteks sebagai pemimpin agama. Itu mungkin yang agak beda, dan mungkin panitia tadi yang disebutkan Pak
Mas Gusma, Pak Yonan katanya. Pak Jonan sebagai ketua panitia, Pak ya. Ya, itu yang lebih dalam konteks agama. Barangkali ya, saya Ya. Tapi SOP menerima kunjungan kepala negara sudah ada ya? Sudah ada. Karena itu sudah lama sekali menerima kunjungan berbagai kepala negara ya, Pak Amri. Ya. Pak Amri, sepanjang pengalaman Pak Amri menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Vatikan, apa yang paling kesan yang paling dalam yang Bapak alami selama menjadi perwakilan kita di Vatikan ya, Pak? Kesan yang mendalam. Negaranya kecil gitu ya, Pak ya? Negaranya kecil ya. Yang berkesan itu sejarahnya yang mungkin sudah kalau dihitung dari sejak berdirinya itu sudah lebih dari 1000 tahun. 1000 tahun ya. Sekarang ini kayaknya nggak ada yang negara yang sampai selama itu berdiri sebagai sebuah negara gitu, ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun. Dan itu di preserve, ya, dari mulai barang gedung-gedung dan sebagainya, termasuk archive-nya yang Perpustakaan ya. Vatikan Archive ini kan satu yang lumayan terkenal ya. Makanya ada novel, ada film mengenai Vatikan, Da Vinci Code dan sebagainya, itu kan ya sumbernya dari katanya sih archive yang memang dirahasiakan sehingga banyak orang yang karena rahasia menjadi penasaran gitu, selain dibikin film dan sebagainya. Itu menurut saya sangat berkesan sih. Ya. Luar biasa. Sebagai seorang duta besar Indonesia di Vatikan, pernah masuk akses ke Vatikan tuh di tingkat berapa? Misalkan, pernah masuk ke perpustakaannya yang konon katanya koleksinya paling jos sedunia gitu kan? Ya, lumayan banyak yang di tempat. Termasuk ketika saya ketemu dengan beliau di perpustakaan pribadi beliau, juga kalau saya bertemu dengan pejabat Vatikan, itu dari menteri luar negeri, kemudian kardinal yang lain, menteri yang lain, itu rata-rata di gedung-gedung pemerintahan. Vatikan kan kecil, itu isinya kebanyakan gedung pemerintahan yang usianya rata-rata sudah ratusan tahun ya? Ratusan tahun di gedung-gedung itu. Tapi yang tempat-tempat yang umum juga pernah yang seperti misalnya salah satu museum yang terkenal di dunia kan Museum Vatikan. Ya. Ada beberapa tempat yang mungkin tidak selalu dibuka atau mungkin yang akses terbatas. Itu beberapa kali saya mungkin pernah masuk situ gitu. Itu ya. Jadi tidak semua tempat tentu bisa dimasuki oleh para diplomat asing ya, Pak. Publik. Publik ya. Kalau diplomat mungkin dikasih akses untuk kegiatan tertentu, untuk acara tertentu, atau untuk bertemu dengan pejabat tertentu. Ya. Jadi beda ya dengan ini. Ya. Beda. Bang Gusman, Mas kalau diberi kesempatan untuk mengakses apa yang ada di Vatikan, Anda mau masuk kemana? Kalau misalnya, silakan mau pilih aja lah. Mas Gusma ini mau masuk kemana? Kira-kira Mas Gusma mau pilih masuk yang mana? Mau mengunjungi apa gitu loh? Banyak, Mas. Tempat terutama yang nomor satu, misalnya, saya kepingin masuk ke archive itu tadi misalkan. nggak kalau satu sih agak susah ya. Tapi kan kita kalau baca sejarah Katolik dan lain sebagainya, banyak sekali tempat-tempat yang harus kita masukkan. Mulai dari gerejanya, basilikanya dan lain sebagainya. Jadi ya kalau boleh semua lah, semua kita masuk. Berapa hari? Semua, karena ya sebagai orang Katolik sebagai orang Katolik, menurut saya pencapaian yang paling utama ya, atau mimpi lah ya pasti bertemu Bapak Paus. Ya layar keduanya atau grade keduanya ke Vatikan dan masuk di tempat-tempat itu. Begitu. Ya. Jadi kalau bisa masuk ke semua tempat, kalau perlu ke ruang tidurnya Paus. Kan begitu ya. Ya, Bang Gusma, tadi saya balik lagi ke rencana kedatangan Paus ya. Apakah Anda melihat bahwa persiapan kedatangan Paus, publikasi, lalu gaungnya,
itu masih perlu didorong atau memang kelihatan masih sunyi senyap, masih adem-adem gitu Bang? Ya. Sebagai Ketua Pemuda Katolik loh ini. Ya terus terang, makanya saya dari awal berterima kasih ya Tribun Network memulai ini. Gaung ini kan penting Mas, karena apapun yang hadir ini adalah pemimpin 1,2 miliar ya, kalau nggak salah umat Katolik ya. Itu pertama. Yang kedua tentu sebagai kepala negara juga. Nah, tetapi apa yang Paus sampaikan, apa yang Paus lakukan, sedikit pun kan akan menjadi pemberitaan di dunia. Nah, kita perlu menggaungkan kedatangan beliau ini dalam rangka supaya tadi orang sudah mulai akan, apalagi sekarang jejak digital ya, mungkin Tribun bisa ngecek tuh orang berapa juta orang yang mulai searching soal Paus, berapa orang yang searching soal Laudato Si atau Fratelli Tutti atau Abu Dhabi, itu kan menunjukkan gaungnya, ya kan? Ya kalau di SEO-nya ya sebanyak apa orang akan mengulik soal Paus kan. Nah, saya rasa ini masih belum maksimal ya. Makanya ya kemarin saya secara pribadi misalkan komunikasi dengan Kerasulan Awam KBI. Romo, saya bilang kalau bisa kita mulai nih, saya bilang entah mulai start di bulan Juli. Kalau Pemuda Katolik nanti mulai Rapimnas di bulan Juli tanggal 4 di Sorong, kami sudah akan menginstruksikan semua struktur untuk di level kabupaten, kota, dan provinsi untuk menggalang satu kegiatan dengan teman-teman lintas iman. Tapi kalau misalkan ada 3 isu, yang soal lingkungan, soal kemanusiaan, dan kemudian yang ketiga soal perdamaian dan toleransi. Nah, ini 3 isu ini silakan dipilih untuk dibuat satu kegiatan untuk menggaungkan kedatangan Paus. Dan saya rasa peran media sangat besar sekali di sini. Dan kita siap Mas, artinya kemarin saya juga menyampaikan ke panitia yang sempat kita ngobrol, saya bilang ya Pemuda Katolik siap jadi relawan yang kerja fisik siap, tapi untuk lebih penting lagi sebenarnya pikiran-pikiran beliau harus juga bisa membumi juga di Indonesia. Dan saya rasa kalau Pancasila itu kan bicaranya kan digali Mas. Ada di bumi kita tapi digali oleh Bung Karno lah. Pemikiran beliau kan nyambung. Ya kan soal perdamaian, kemanusiaan, cinta kasih, itu kan nyambung. Nah ini sebenarnya menarik dan saya rasa masih ada waktu Juli Agustus ya, untuk kemudian di booster sedemikian rupa sehingga jadi. Nah saya narasumber Tribun Network sudah harus mulai juga variasi kan Mas. Yang sudah pernah ketemu Bapak Paus diundang, kemudian panitia diundang, lalu ini yang kita juga punya rencana untuk mengundang tokoh lintas agama dari NU, Muhammadiyah, ya kan. Teman-teman Ansor itu malah ada yang sudah 2 kali ketemu Bapak Paus. Nah, Parisada Hindu Dharma, Buddha, karena kan tadi seperti Pak Amris juga dengar bahwa nanti jadwalnya akan berdialog dengan lintas agama juga ya, minimal ya audiensi lah atau bertemu dengan lintas agama. Ini pertanyaan agak konyol sedikit. Menurut Mas Gusma, apakah perlu di dalam kunjungan ke Republik ini Paus menyampaikan pesan khusus untuk Indonesia? Perlu nggak sih? Kan biasanya Paus menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya universal gitu ya. Apakah menurut Mas Gusma perlu nggak Paus nanti? Sangat perlu ya. Kalau ditanya lebih dalam lagi apa kan begitu pesannya. Sedangkan tantangan umat Katolik di Indonesia hari ini adalah bagaimana mau lebih inklusif, hidup bersama, berdampingan. Untuk menjawab tantangan-tantangan, ya ada otokritik buat kita kadang-kadang umat Katolik ya, harus lebih mau membuka diri, hidup berdampingan lah. Paus menyampaikan itu. Kalian sebagai umat Katolik, misalkan begitu, mulailah untuk bermasyarakat lebih luas, hidup berdampingan, jangan eksklusif, kerja bakti, gotong royong, tanam pohon bersama, kira-kira gitulah kita harapkan itu. Semoga dikutip jadikan teks pidato. Pak Amri, saya juga ingin mengajukan pertanyaan konyol kepada Bapak. Ini pertanyaan konyol ini. Manakala Bapak diberi kesempatan bertemu secara private, pribadi lah, bukan official pribadi dengan Paus Fransiskus ketika ada di Indonesia, yang Bapak ingin sampaikan apa kira-kira? Konyol juga ya, tapi pribadi ya? Pribadi lah. Pribadi.
Kan beliau tadi minta restu, minta doa pribadi dulu baru yang lain kan. Kalau Pak Amrih apa yang mau sampaikan? Kalau pribadi sih mungkin more or less mirip-mirip gitu ya. Tentunya minta blessing, tapi juga, nah ini ketika saya bertemu dengan beliau, mendoakan beliau. Karena beliau juga minta didoakan. Oh gitu ya? Iya. Selain kita mendoakan, beliau juga minta dia didoakan. Karena memang jabatan paus itu bukan jabatan yang banyak tantangan lah. Apalagi kesehatan beliau dan sebagainya. Jadi dan saya kira sebagai seorang yang imam itu kan seribat dan sebagainya dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk itu kan. Kebanyakan ketika saya ketemu dengan para imam di Roma itu kan ada banyak. Salah satunya juga itu. Jadi saling mendoakan. Saya kira ini ini satu hal yang kita semua perlu lakukan gitu ya. Minta doa, minta blessing, tapi juga mendoakan beliau. Jangan hanya untuk kita saja, untuk beliau juga perlu supaya tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Saya kira tadi Pak Amrih mau minta doa supaya Republik ini tahun 2045 betul-betul menjadi Indonesia Mas. Indonesia Mas, kan gitu. Supaya anaknya Mas Febi, anaknya Pak Amrih, anaknya Bang Gusma bisa menikmati 2045. Dengan Mas. Bonus demografinya kan, gitu kan. Bukan bencana demografi. Kan juga Paus Fransiskus tadi kan juga alert juga concern kepada masalah-masalah lingkungan, kan begitu kan? Laudato Si. Iya toh, supaya kita bisa mewariskan pada anak kita, ya kan, anaknya Mas Gusma, anaknya Mas Ahmad sama Mas Febi kan begitu kan? Iya kan? Itu kira-kira ya kan? Kita bisa berdoakan bersama. Nah, saya kepingin kita sudah di ujung ngobrol kita, Pak Amrih bisa menyampaikan closing statement terkait dengan rencana kunjungan Paus, demikian pula Mas Gusma ya. Ya tentu ini bisa nanti menjadi satu semacam catatan buat umat Katolik yang nanti ya tentu rasanya bahagia juga kan. Kedatangan pemimpinnya ya pastilah dari kepingin berbondong-bondong juga ingin ikut misa ya di GBK gitu kan. Kalau perlu bisa mendapatkan berkah langsung dari Paus gitu. Silakan Pak Amrih. Ya, sekali lagi terima kasih ya pertama diundang Tribun News ke sini sebagai umat Katolik dan sebagai yang pernah kebetulan bertugas di Vatikan, tentunya saya secara pribadi juga ingin mensukseskan atau berkontribusi supaya kunjungan ini berjalan dengan baik dan terlaksana. Karena rencananya kan 2020 tertunda karena COVID. Ya, betul. Semoga tidak tertunda lagi. Benar-benar kejadian bulan September tanggal 3 sampai 6. Itu harapan kita semua. Ya, berikutnya kunjungan ini tentunya kita harapkan bermanfaat untuk Republik, untuk semua. Tadi Mas Gusma sudah menyebutkan 2 ensiklik Paus, Laudato Si dan Fratelli Tutti. Saya kira ini 2 ensiklik yang relevan untuk kita semua. Karena yang pertama mengenai Fratelli Tutti itu hubungan persaudaraan untuk kita semua. Dan bagi Indonesia ini persaudaraan ini kan penting. Betul. Ya, mengingat macam-macam kita ini. Kebinekaan kita. Yang kedua isu Laudato Si mengenai lingkungan ini juga penting karena saya kira ke depan isu lingkungan, climate change dan sebagainya ini isu masa depan yang harus kita semua dan serius itu ya. Serius hadapin. Karena kalau tidak ya bencana semakin banyak dan sebagainya. Jadi kita semua berharap kunjungan ini adalah kunjungan yang akan mengenergize semua upaya yang telah kita lakukan, termasuk dalam konteks persaudaraan, termasuk dalam konteks menjaga, melindungi, mempreserve lingkungan kita ya, kita dan dunia. Mas Gusma, closing statement. Baik, pertama tentu kepada umat Katolik dan seluruh rakyat Indonesia kita tetap mohon doanya, pentingkan kesehatan beliau ya pada saat melakukan perjalanan dan menuju November. Semoga beliau tetap sehat dan sehingga rencana kedatangan beliau tidak ada perubahan dan lancar.
Yang kedua, tentu kami dari Pemuda Katolik juga merasa harus punya peran dalam hal ini. Seperti pesan-pesan yang beliau dan pribadi beliau dalam keseharian sangat sederhana itu yang selalu menjadi contoh kita semua. Kemudian yang ketiga, ini kan September beliau hadir. Ya. Lalu kita nggak lama juga pilkada serentak. Ya, seluruh Indonesia. Nah ini juga kita mohon pada para politisi, jangan jadikan kedatangan paus ini ya sebagai hal yang akan dipolitisir begitu ya. Ya ini kan apalagi ini sosok yang harus kita hormati sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Ini tamu negara ini. Tidak elok untuk dan ini tamu negara. Dan kemarin kita ngobrol-ngobrol, apalagi beliau katanya tidak mau pakai mobil anti peluru, mau mobilnya yang sederhana saja dan lain sebagainya. Nah, justru kita mengambil inspirasi dari sosok beliau seperti ini. Dan semoga lancar semua, kita doa untuk panitia supaya menyiapkannya juga. Saya tahu ini pekerjaan yang berat ya, karena sesuatu sangat detail sekali. Dan kabarnya juga secara konfidensial itu protapnya sangat ketat ya Pak Amri ya. Mungkin Pak Amri lebih punya pengalaman itu, dan kita doakan panitia juga lancar. Teman-teman juga siap mensupport apapun, baik dari secara langsung ataupun dalam membangun ekosistem kedatangan beliau ini kan gaungnya lah tetap baik lah. Gitu Mas. Oke. Tribuners, demikian ngobrol kita dengan dua narasumber, Pak Laurentius Amrih Cinanggung, diplomat kita yang pernah di Vatikan, demikian juga Mas Stefanus Saad Gusma, ketua Asad ya, Asad Gusma, Ketua Umum Pemuda Katolik di Republik Indonesia. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri, kita bertemu lagi dalam obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera buat kita semua, shalom, tetap jaga kesehatan dan tetaplah bahagia meskipun pada saat tanggal tua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.